Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di alt update. Sebenarnya bukan alt update sih, ini benar-benar alternatif ya. Bukan kita ngomongin soal coin lagi teman-teman, tapi kita lagi pengen berusaha menyampaikan ke teman-teman tentang kondisi fundamental ekonomi terkini, terutama dari Amerika Serikat. Karena kita berbicara teman-teman di sini lebih banyak viewers yang nonton di video YouTube saya itu adalah viewers yang nonton cryptocurrency. Jadi ada satu poin yang kita perlu perhatikan teman-teman, yaitu kondisi ekonomi Amerika Serikat. Karena ini tentu saja sangat mempengaruhi terhadap pergerakan cryptocurrency. Pengaruhnya dari mana? Karena kita berbicara di sini money flow teman-teman. Oke, kalau misalkan kita pengen melihat market crypto kembali terpam, pertanyaannya adalah flow money-nya datang dari mana teman-teman. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini akan saya coba bahas teman-teman dan akan saya coba sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan pemahaman baru. Before saya start, saya pengen ucapin minal aidin wal faizin ya buat teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari saya apabila saya sebelumnya pernah ada salah-salah kata atau mungkin salah tindakan atau salah tingkah laku atau mungkin salah aktivitas kegiatan dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan teman-teman, karena balik lagi saya hanyalah manusia biasa, bukanlah manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya cuma punya yang di atas teman-teman. Alright, so teman-teman, di kesempatan kali ini pembahasan saya akan sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan ngomongin soal kondisi ekonomi secara menyeluruh teman-teman. Ada beberapa faktor yang akan saya bahas atau beberapa konten lah yang saya bahas ya. Pertama dari kondisi stok Amerika Serikat ya teman-teman. Kemudian kita juga akan ngebahas sedikit tentang bagaimana pengaruh China lockdown terhadap kondisi global secara keseluruhan. Dan yang paling penting adalah kita akan ngebahas tentang GDP atau Gross Domestic Product dari Amerika Serikat, di mana pekan lalu menunjukkan bahwa Gross Domestic Product-nya itu turun teman-teman ya. Dan apa aja yang menjadi indikasi daripada resesi ekonomi, ini akan kita bahas semua teman-teman. So bear with me teman-teman, stay until the end of this video. Mudah-mudahan sekali lagi ya informasi yang saya sampaikan bisa dengan baik, bisa diterima dengan oleh teman-teman, dan semoga saya juga bisa mendeliver dengan baik. Alright, so first kita bakal start dari before kita ngomongin soal US stocks ya, kita ngomongin soal GDP dulu teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu ya, sekitar tanggal 28 wait a second, tanggal 28 April kemarin itu ada rilis data GDP, dan rilis datanya menunjukkan ini benar-benar di luar ekspektasi, di luar dalam tanda kutip, di bawah banget teman-teman, atau negatif banget, dan minusnya itu 1,4% dari ekspektasinya sekitar 1,1%. Kalau kita lihat berdasarkan dia punya historical, sebenarnya posisi sebelumnya itu kita bisa dibilang masih cukup oke teman-teman. Masih ada peningkatan sampai 7%. Artinya pada sekitaran ini kan berarti rilis data untuk Januari ya teman-teman ya. Artinya pada saat Januari itu masih ada banyak aktivitas pembelanjaan, masih ada aktivitas orang-orang yang bertransaksi di stock market, dan mungkin masih confident karena waktu itu kita sama-sama tahu harusnya teman-teman belum ada omongan soal atau belum ada penekanan soal kenaikan suku bunga The Federal Reserve menjadi 0,5% dalam sekali kenaikan teman-teman. Dan hal itu menurut saya mempengaruhi kondisi pasar pada kala itu masih dalam keadaan baik-baik saja. But after teman-teman, the Federal Reserve, lebih tepatnya si Jerome Powell itu mengatakan dan meyakinkan, bukan hanya Jerome Powell ya teman-teman, tapi ada beberapa anggota FOMC yang menunjukkan bahwa keyakinan mereka akan kenaikan suku bunga ini bisa dibilang adalah hal yang wajar kalau misalkan dinaikkan sekaligus senilai 0,5% teman-teman. Jadi target rate-nya itu antara 0,75 sampai 100 atau 0,75 sampai 1%, tapi seharusnya lebih besar di 1% teman-teman. Kenapa? Karena memang sudah mendapatkan indikasi lah kita bilangnya ya. Jadi Jerome Powell ya confident on 0.5 rate hike. Ya, ini kita coba cari, mudah-mudahan keywordnya cocok ya teman-teman ya. Nih, Powell says taming inflation absolutely essential and as 50 ya, ini 50 basis ya harusnya ya teman-teman ya. Speech by not this one. I think this one teman-teman ya. And a 50 basis point hike
possible for May teman-teman. Artinya kenaikan langsung 50 teman-teman ya. 50 basis point atau 0,5%. After this speech, kita sama-sama lihat kondisi GDP drop sampai minus 1,4% teman-teman. Nah, kenapa sih bisa mempengaruhi GDP sebegitu parahnya ya? Ini obrolan saya mudah-mudahan masih sesuai alurnya teman-teman ya. Nah, pertama saya akan close dulu tab yang ini, saya juga akan close tab yang ini. Intinya kita sama-sama tahu GDP itu terkonfirmasi naik, turun sampai minus 1,4% dan ini adalah bisa dibilang ya cukup parah teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke formula GDP-nya. Apa aja yang mempengaruhi penilaian dari GDP suatu negara, teman-teman? Pertama, itu adalah konsumen, ya, konsumsi, artinya termasuk dengan kebutuhan sehari-hari, makanan, jasa, service atau service, ya, pakaian dan lain sebagainya. Lalu ada government expense, government, ya pokoknya pembelanjaan government lah ya, bagaimana dia mengalokasikan uangnya mereka atau uang pemerintahannya, entah itu ke sekolah, entah itu ke institusi dan lain sebagainya. Lalu ada I atau investment teman-teman, atau investor, berarti ini termasuk dengan barang-barang yang mungkin diinvestasikan ya sifatnya, jadi seperti pabrik teman-teman, kemudian ada rumah, ada tanah dan lain sebagainya, plus ada net export. Jadi perhitungannya itu antara ekspor dikurangi dengan import teman-teman, seberapa banyak negara itu melakukan ekspor. Nah intinya kalau misalkan GDP-nya bisa turun sampai minus 1,4%, artinya apa teman-teman? Artinya konsumen ya itu tidak banyak belanja, itu pertama, jelas banget. Kedua, pemerintahan sendiri juga nggak belanja teman-teman. Seperti yang kita tahu di Amerika saat ini mereka mengurangi yang namanya belanja. Ya, belanja barang atau belanja termasuk salah satunya surat utang atau obligasi dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu pada saat dia melakukan quantitative easing di tahun 2020 lalu teman-teman. Alright. Nah, kemudian investment. Artinya teman-teman, kita berbicara di sini juga nggak hanya pada equipment, nggak hanya pada inventory, nggak hanya pada housing atau perumahan, tapi include teman-teman investment di yang kita bisa bilang ya stock atau saham teman-teman. Makanya dari keseluruhan ini kalau kita lihat ada hubungannya dengan kondisi Dow Jones yang turun lebih dari 900 poin pada perdagangan minggu lalu teman-teman ya. Dan Nasdaq sendiri drop lebih dari 4% pada hari pada hari Jumat ya terakhir, dan penutupannya itu bisa dibilang kalau dia bilang istilahnya bahasanya brutal teman-teman ya. Nah kalau kita lihat ini penurunan luar biasa sekali. Dow Jones ya drop cukup signifikan, S&P drop cukup signifikan, Amazon ini drop parah by the time GDP dirilis teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini kan tanggal 28 nih ya, berdasarkan timelinenya cocok. Begitu dia drop di tanggal 29 signifikan banget. Karena kenapa teman-teman? Seperti yang kita tahu Amazon itu ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti Tokopedia atau Shopee, e-commerce yang tempatnya orang tuh belanja banyak kebutuhan barang-barang kebutuhan mereka. Kalau stok Amazon bisa drop sebegitu signifikannya, sebegitu parahnya, berarti orang-orang saat ini mulai mengconsider untuk mengurangi pembelanjaan mereka, konsumsinya mereka, dan ini otomatis menjadi penilaian bahwa inflasi itu masih naik parah teman-teman. Nah kalau misalnya kondisinya seperti ini, apa sih yang harusnya sebenarnya kita prepare teman-teman ya? Itu akan menjadi pertanyaan kita semua tentunya. Nah sebelum kita masuk ke dalam sana, kita pengen jelasin dulu teman-teman. This time akan sedikit berbeda dengan kondisi 2020 teman-teman. Kenapa? Karena 2020 waktu kondisinya bisa dibilang hampir crash, itu ada suntikan dana dari The Federal Reserve. Tapi karena inflasi yang tidak terbendung, akhirnya pada kondisi saat ini sebaliknya teman-teman. Malah kita bilang bisa diperparah sama The Federal Reserve sendiri. Karena dia harus memangkas suku bunga. Dan kenapa sih memangkas suku bunga itu bisa memberikan pengaruh? Nah, obrolan kita ini arahnya sebenarnya adalah lebih ke arah resesi ekonomi dulu teman-teman. Oke? Before kita ngomongin soal kriptonya, before kita ngomongin soal US stocks-nya, kita pengen cari tahu dulu hal apa yang bisa menyebabkan resesi ekonomi. Pertama teman-teman, stock closed out of a dismal month as investors contended with a slew of headwinds from the Federal Reserve, monetary tightening, rising rates, persistent inflation, COVID case spikes in China. Makanya saya di sini ada satu tab ya yang ngebahas tentang China lockdown, tapi saya nggak bakal bahas banyak. Yang intinya teman-teman, kalau China lockdown, otomatis kondisi ekonomi global itu pasti akan berpengaruh.
karena akan berkurang ekspor dan importnya. Dan itu adalah salah satu poin yang ada di GDP yang tadi kita sudah bahas teman-teman. Alright. Nah, lalu teman-teman, yang udah pasti adalah the ongoing war in Ukraine. Sampai sekarang masih, ya kita belum bilang akan selesai teman-teman, tapi masih. Nah, segala kondisi ini sebenarnya mengkerucut ke yang kita bilang dengan resesi ekonomi. Nah, pada umumnya resesi ekonomi itu penilaiannya adalah di mana ada kondisi 2 kuartal ya GDP itu value-nya turun teman-teman. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat ini GDP udah paham, ini juga udah oke, skip ya teman-teman. Kalau kita lihat saat ini saya ubah jadi yang monthly dan 1 tahun terakhir aja. Ini kalau kita lihat ya, saya tambahkan this one ya. Ini saya rasa udah oke teman-teman. Tanpa yang bulan by bulan ya. Ini kita ngomongin per kuartalnya. Ini kuartal 3 harusnya di tahun lalu teman-teman ya. Kuartal 2 di tahun lalu. Juli ya itu dirilis data kuartalnya, aktualnya itu turun 6,3% dari forecastnya dari sebelumnya 6,4%, turun 0,1%. Well ya it's okay lah, nggak terlalu parah. Lalu di kuartal 3 dia naik 6,7%. Kalau kalian lihat pertumbuhannya itu antara 0,1 aja, dia turun 0,1, dia naik 0,1. Lalu teman-teman di kuartal 4 kita turun jadi 2,3%. Well, sebenarnya ini udah nggak begitu bagus. Ya kalau kita bilang ini udah nggak begitu bagus, teman-teman. Dia turun jadi 2,3%. Lalu di kuartal ini harusnya kalau kita bicara April, ini berarti kuartal pertama, teman-teman ya. Di kuartal pertama itu angkanya naik jadi 0,9%. Nah, kalau kita perhatiin nih, teman-teman, rilis data terakhir untuk bulan April sih seharusnya ya menunjukkan bahwa aktualnya itu turun sampai minus bahkan teman-teman 1,4%. Penurunan yang sangat drastis dari 6,9% jadi minus 1,4%. Ini luar biasa sekali teman-teman. Artinya banyak banget orang-orang ya saat ini, pelaku pasar, investor, retail investor atau retail sales ya dan lain sebagainya itu mulai ngerem, mulai mengantisipasi. Nah, kita taunya dari mana? Sebenarnya simple dan sederhana sekali teman-teman. Kalau cek value dollar index saat ini ya, itu sudah naik sangat signifikan teman-teman ya dalam perdagangan beberapa minggu terakhir. Bahkan kalau kita lihat 4 minggu terakhir aja dia naik 5,4% teman-teman. Artinya kalau kita ngomongin money flow berarti kita tahu ya sebenarnya keuangan itu flow money ya saat ini itu larinya ke dolar semua teman-teman. Banyak sekali orang di luar sana yang mulai parkir di dolar. Even kalau kita lihat kondisi stok yang saat ini drop begitu signifikannya, artinya ada aksi taking profit. Even Amazon sekalipun pada saat kita lihat drop signifikan seperti ini, kita bisa bilang mungkin Jeff Bezos juga mau taking profit teman-teman. Kenapa dia mau keluar dulu? Kenapa dia mau exit dulu teman-teman? Simple reason, karena kita tahu saat ini justru dolar lah yang dipercaya sebagai aset safe haven. Ini something yang menurut saya menarik ya. Dalam artian teman-teman pasti pernah dengar istilah resesi ekonomi. Pada saat resesi terjadi, cash is king teman-teman ya. Kenapa cash is king ya? Lebih baik kita lebih megang banyak peluru. Kenapa? Karena bakal banyak melihat market discount. Seperti Bitcoin mungkin akan discount. Seperti US stocks itu mungkin akan discount. Seperti harga properti itu mungkin akan discount teman-teman. By the time itu diskon, cash is king. Ketika kita punya cash, saatnya kita belanja. Ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Dan ini ya saya ngomong ini semua dasarnya itu ada. Kita berbicara dasarnya itu adalah berdasarkan data teman-teman ya. Data gross domestic product yang ditunjukkan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka saat ini benar-benar wait and see, benar-benar parkirin duit mereka di fiat currency atau kita bisa bilang di dolar teman-teman ya. Jadi menjelaskan kenapa bahkan mata uang ya bisa dibilang banyak sekali yang against dolar ya, seperti pound sterling turun signifikan, kemudian seperti euro ya turun signifikan. Berarti kan pertanyaannya duitnya lari kemana teman-teman?
Dan kalau misalkan ya berdasarkan yang tadi kita sudah bahas, harusnya teman-teman udah mendapatkan pemahaman ya, kemanakah duit itu lari saat ini teman-teman, atau lebih tepatnya money flow-nya tuh kemana. Alright, nah next kita bakal bahas lagi untuk kondisi sedikit ya teman-teman, untuk pemahaman teman-teman aja, karena banyak orang bilang resesi ekonomi, saya cukup yakin belum tentu semuanya paham teman-teman. Alright, sedikit aja saya akan membuat ini menjadi lebih simple. Intinya resesi ekonomi ya, kalau kalian mau googling aja sebenarnya bakalan ada sih, bakal ketemu ya. Resesi ekonomi adalah kondisi penurunan produk domestik bruto atau GDP, which means relate dengan yang kita bahas dari tadi teman-teman, GDP suatu negara selama lebih dari 2 kuartal dalam setahun, sehingga pertumbuhan ekonomi realnya bernilai negatif teman-teman. Hal ini dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, bahkan kebangkrutan ekonomi. Nah, makanya si The Fed Jerome Powell itu selalu menenangkan masyarakat. Dia bilang tenang teman-teman. Kita akan menerapkan yang namanya soft landing. Kita nggak bakal buru-buru. Kita nggak bakal bikin resesi ekonomi terjadi. Kita bakal jaga ekonomi kita tetap dalam keadaan prima dan stabil. Tapi faktanya teman-teman, kalau misalkan Jerome Powell dia mau ngambil langsung 50 basis point rate hike di bulan Mei mendatang, atau lebih tepatnya teman-teman, kalau kita keluarkan tools ya, kita munculkan ya Fed Rate Monitor Tool, sebenarnya nggak usah sih, karena memang berdasarkan kalendernya kita udah tahu ya teman-teman ya. This week, lebih tepatnya pada tanggal 5 Mei teman-teman, akan ada Fed Interest Rate Decision, tepatnya jam 1 pagi waktu Indonesia Barat ya, di hari Kamis tanggal 5 Mei teman-teman. Ini akan ada Fed Interest Rate Decision, dan kalau misalkan dia beneran naikin jadi 1%, ya target rate-nya dia menjadi 1%. Otomatis teman-teman sebenarnya kita bisa tahu ya, udah bisa ada perkiraan lah, resesi ekonomi itu sebenarnya sudah, kita bisa bilang sudah besar sekali peluangnya untuk terjadi. Kenapa demikian? Kenaikan suku bunga bisa mempengaruhi. Nah teman-teman gini, kalau kita berbicara ekonomi yang benar-benar sehat sirkulasinya ya, berarti ada orang belanja banyak barang ya, orang belanja, konsumen tuh benar-benar bertambah ya, kayak saya pokoknya ya spending duit lah ya, kita dapat gaji kita belanjakan, beli makanan, beli ya segala kebutuhan, beli keinginan seperti misalkan pakaian, terus kita ganti gadget baru, kita ganti mobil baru, kita ganti ya, kita beli rumah, intinya ada belanja teman-teman ya. Nah kalau misalkan proses itu terjadi, otomatis teman-teman factory produksi itu pasti meningkat dong. Kalau produksi meningkat, otomatis angka pengangguran pasti ditekan. Akan ada banyak lowongan pekerjaan, dan otomatis ini kayak roda perekonomian begini aja berputar teman-teman ya. Dari angka pengangguran yang berkurang, artinya ada orang-orang di sini yang hidupnya ya bisa dibilang disejahterakan karena dia menerima gaji, dia menerima salary dari pekerjaannya, dan gaji tersebut dipakai lagi untuk spending teman-teman. Nah kalau misalkan ini terjadi, otomatis ya investor ya kan, investor masuk ke US stocks dan lain sebagainya, masuk ke persahaman teman-teman, mereka akan lebih confident karena melihat perekonomian jalan dengan baik dan dengan lancar. Nah teman-teman harus tahu yang namanya pengusaha itu terbiasa dengan berhutang ke perbankan teman-teman. Waktu kondisi The Federal Reserve menawarkan pinjaman dengan bunga rendah, bahkan serendah-rendahnya hampir 0% teman-teman, itu artinya pakai duit bank gak apa-apa, pulanginnya bunganya tenang aja, kita gak bakal cas mahal-mahal, paling gede itu 0,25%. Artinya pengusaha itu dapat duit dari perbankan, dapat duit dari bank sentral, dan dia bisa belanjakan barang-barang teman-teman. Dia bisa belanjakan inventaris kantor, dia bisa belanjakan mesin-mesin untuk pabriknya mereka, sehingga produksi bisa lebih lancar. Nah, kalau ada kenaikan suku bunga, otomatis itu akan mengurangi pinjaman terhadap perbankan. Kalau mengurangi pinjaman terhadap perbankan, artinya teman-teman kita tahu yang diupayakan adalah mengurangi peredaran uang, sehingga inflasi bisa ditekan. Nah kalau misalkan inflasi ditekan, ya inilah masalahnya teman-teman ya, kenaikan suku bunga ini bisa menyebabkan resesi ekonomi, karena orang-orang akan diajak, ayo nabung ke bank, kita kasih kamu interest rate. Sama aja kayak teman-teman nih kalau misalkan ngedengerin mungkin iklan ya, kayak nabung nih USDT di salah satu platform exchange bisa dapetin APY setahun berapa persen teman-teman. Nah itu kan otomatis kita diajak untuk parkir duit dalam bentuk dolar
bedanya dalam bentuk dolar digital, and then kita bisa dapetin bunga dari si exchange-nya. Dan otomatis kalau ini yang terjadi teman-teman, pertama, orang mungkin akan berkurang belanjanya, mereka akan cenderung parkir uang, mereka akan cenderung mengurangi investasi mereka di saham, mengurangi investasi mereka di cryptocurrency. Ya udah, oke lah, kita play safe aja lah. Kita lihat nih faktanya dolar udah menguat. Oke, saatnya kita pegang dolar, saatnya kita invest dolar, saatnya kita pegang istilahnya belanja dolar. And then teman-teman, untuk para pengusaha, oke lah, kita lihat kondisi perekonomian tidak dalam keadaan baik-baik saja. Orang belanja mulai berkurang, ya, istilahnya daya beli masyarakat mulai menurun. Oke lah, saatnya kita mengurangi produksi, saatnya kita mengurangi pabrik, saatnya kita mengurangi karyawan, saatnya kita PHK karyawan, dan by the time kita PHK karyawan, tentu saja akan mempengaruhi lagi daya beli masyarakat, dan ini seperti roda yang berputar, teman-teman. Secara nggak langsung, ini sangat berpengaruh pada kondisi keadaan ekonomi global. Kalau misalnya US, kiblat ekonominya, kondisinya seperti itu, teman-teman, percayalah, soon or later ini bakal nyampe ke kita juga, teman-teman. Alright? Ini udah pernah saya bahas, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya, inflasi, ya ini bahkan saya sampai tulis emergency update, hal yang perlu kamu ketahui terhadap kondisi ekonomi saat ini. Dan saat ini saya kembali menekankan, teman-teman, ibaratnya kita ngomongin ini dari 2 minggu lalu sebelum data GDP ini sudah dirilis. Memang kita sudah melihat ada beberapa indikasinya yang bisa dibilang ya semua berdasarkan data dari data pengangguran dan lain sebagainya, termasuk interest rate decision tentang apa yang akan diambil langkah-langkahnya oleh si Jerome Powell sekalipun, itu kita sudah bisa istilahnya sudah bisa menafsir lah, teman-teman. Kita bukan bilang memprediksi masa depan, tapi kita di sini sudah melihat ada indikasi-indikasi tersebut berdasarkan data. Dan kalau misalnya kita ngomongin kondisi saat ini, pertanyaannya adalah apakah bagus investasi di cryptocurrency? Nah, itulah tujuan dari video ini, teman-teman. Oke, kesimpulan. Kita tahu kondisi resesi ekonomi kemungkinan besar akan terjadi, ya. Cepat atau lambat, kita nggak tahu, teman-teman. Tapi yang pasti, indikasinya sudah terlihat. Jadi, langkah apa yang tepat untuk kita lakukan saat ini? Sebenarnya, teman-teman, tadi sudah saya kasih clue-nya di awal, cash is king. Dan kalau misalnya kita ngomongin kondisi saat ini, apakah ideal untuk kita investasi di cryptocurrency? Sebetulnya kita ngomongin invest di cryptocurrency, I think good aja, teman-teman. Cuman dalam tanda kutip, dengan kondisi resesi yang saat ini mungkin dalam waktu dekat akan terjadi, kita harus consider untuk mulai mengurangi belanjanya. DCA tentu saja bisa dilakukan, karena balik lagi nggak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar bisa tahu precisely kemanakah market akan bergerak, kemanakah Bitcoin angkanya akan tertuju. Ya teman-teman feel free lah kalau mau menebak-nebak ya, 30.000, 20.000, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang mentok-mentok 37.000, ya nggak lebih rendah dari 33.000. Ya teman-teman, silahkan kita berbicara sebebas-bebasnya, teman-teman ya. Kita prediksi angka sebebas-bebasnya, tapi faktanya, teman-teman, kalaupun Anda sudah tahu, tetap aja Anda nggak bisa all in kan. Ibaratnya kalau kita ngelihat kondisi 30.000, ya udah kamu short aja Bitcoin dari harga sekarang, full leverage all in. Seyakin itukah Bitcoin akan ke 30.000 precisely? Nah ini yang benar, teman-teman ya. Karena kita istilahnya berada di dalam financial market, it's all about probability, teman-teman. Dan kalau misalkan secara probabilitas, kita tahu ada istilahnya probabilitas yang tinggi, ada probabilitas yang rendah. Tetap probabilitas yang rendah pun sekalipun ini, teman-teman, bisa terjadi. Apalagi kalau kehendak yang maha kuasa, teman-teman ya. Dan kalau kita ngomongin di financial market, siapa sih penguasanya, teman-teman? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah the Federal Reserve. Ya kita nggak bisa lawan the Federal Reserve. Dia bisa melakukan apapun yang bahkan kita nggak bisa duga-duga, teman-teman. So, just be prepared. Yang pasti, teman-teman, gunakan money management yang baik. Dan kalau sedikit advice dari saya ya, kita bukan ngomongin financial advice, kita ngomongin friendly advice.
start thinking about diversification, teman-teman. Artinya kamu mendiversifikasi aset kamu. Sebagian kamu taruh di cash, maybe kamu bisa belanjakan dolar, sebagian kamu belanjakan di emas atau logam mulia, sebagian lagi kamu belanjakan mungkin di cryptocurrency dengan porsi yang sesuai. Dan teman-teman harus tahu, selalu gunakan uang dingin kalau kalian mau involve di financial market. Jangan gunakan uang panas karena akan mempengaruhi psikologis kalian. Kalau berpengaruh terhadap psikologis kalian, percayalah bahwa setiap decision yang kalian ambil itu akan berdampak buruk untuk result dari transactionnya, teman-teman. Oke? So, teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan di dalam video kali ini. Mudah-mudahan banyak ya yang bisa dipetik, mudah-mudahan banyak knowledge baru yang mungkin saya bisa deliver ke teman-teman. Saya nggak tahu teman-teman sebatas mana pengetahuannya. Tentu saja ada yang mungkin baru tahu, pasti ada yang udah tahu lebih dulu dan mungkin tetap nonton anyway. Ya, feel free to give feedback, teman-teman, karena saya sangat open untuk kritik dan saran dari teman-teman. Tapi sekali lagi saya hanya bisa berharap apa yang saya sampaikan di sini bisa masuk akal dan setidaknya ya sedikit banyak bisa membantu teman-teman juga lah untuk mendapatkan pandangan ya, mungkin yang dalam tanda kutip malas baca gitu ya. Oke, so once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Kalau kalian nonton video ini sampai selesai, make sure kalian tulis di kolom komen 123 atau 1,23%. Kenapa? Karena saya cukup yakin ini kalau statistik ya, dari data, balik lagi ya, dari data YouTube Analytics menunjukkan bahwa statistik yang nonton videonya dari awal sampai selesai itu begini, teman-teman ya. Cenderung turun, teman-teman ya. Berarti kalau yang kalian nonton nih sampai benar-benar selesai, itu kalian pertama sudah pasti punya niatan untuk pengen jadi lebih baik ya, pengen menyerap semua informasi yang saya sajikan di dalam video ini. Dan yang pasti teman-teman di sini ya, kalian adalah golongan orang-orang yang bisa dibilang siap menjadi lebih baik lagi. Alright, so hopefully itu bisa melegakan buat teman-teman semua. Once again, thank you so much. Sampai ketemu di next update. God bless everyone. Selamat berlibur. Sampai jumpa. Cheers. Bye bye.